bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini untuk menghantarkan CGV sayangkan Pak Faustinus untuk menyampaikan visi misi serta gagasannya terhadap perubahan sekolah. Bapak Ibu mohon izin sebelumnya mengganggu waktunya, mohon maaf Pak Karjo mengganggu waktunya dari rumah pertama ke rumah kedua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya berterima kasih karena sudah mensupport CGV saya yang nantinya insya Allah menjadi pemimpin masa depan. Amin. Pak Paul atau Bunda, memang sekarang diharapkan visi misi ini berpihak kepada siswa, tetapi tidak harus diterima tidak. Artinya beberapa kita sudah bertemu pemangku kebijakan di sini, bisa nantinya menjadi sharing lagi, kalau memang bagus apa salahnya nanti diambil, begitu aja. Tetapi tidak mengharuskan untuk diubah, hanya diskusi saja. Siapa tahu ternyata ini baik, kita masukkan ke visi misi kita tambahkan, diperbolehkan. Mungkin itu saja Pak Paul. Sekali lagi mohon maaf dari saya sudah menunggu waktunya. Semoga semuanya sampai nanti bisa berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, waktu saya persilakan kepada Pak Paul. Monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini yang terhormat Bapak Karjo selaku PLT Kepala Sekolah yang bersedia datang ke SMP 212, yang terhormat pula Bapak Wakil, Bapak Toto Sumitro dan Bapak Bandi, kemudian Bapak Ibu guru semua di sini, senior saya. Pada kesempatan ini mungkin kita nanti sifatnya lebih diskusi ya, lebih diskusi di mana bagaimana sebenarnya visi dan misi yang ada di sekolah kita ya, apakah itu sudah sesuai. Kalau misalkan nanti sudah sesuai, bagaimana perjalanannya untuk kita ke depan. Nah, Bapak Ibu mohon izin, saya kemarin comot fotonya di sini untuk selalu nanti bisa mengingatkan saya bahwa sebenarnya Bapak Ibu kami panggil ke sini itu atas dasar saya merasa termotivasi tentunya ya dari masing-masing Bapak Ibu. Misalkan Pak Karjo sebagai Bapak Kepala Sekolah yang begitu bijaksananya, begitu sikap leadernya sebagai pemimpin itu patut diteladani. Kemudian ada Pak Toto Sumitro selaku Wakil Kurikulum yang begitu dalam kepemimpinannya, dalam pengambilan sebuah keputusan dalam pendidikan dan kurikulum itu begitu menginspirasi saya. Kemudian Pak Badi selaku Wakil Sarpras yang punya kemampuan informasi teknologi yang sangat-sangat mumpuni, bahkan beliau membantu ya kelangsungan hidup teknologi informasi di lingkungan Jakarta Selatan sebagai mungkin PPDB atau mungkin kemarin ANPK dan sebagainya. Lalu ada Miss Dina selaku guru senior di sini, di mana saya sering juga bekerja bersama Mas tiap hari yang selalu memberi motivasi, dan beliau ini juga sedang proses itu dalam CGV angkatan 10 ya. Kita doakan semoga bisa lolos. Kemudian ada Bu Anti, guru rekam sejawat matematika juga Ibu, yang kita saling bekerja sama, senior di sini juga. Saya sering bertukar pikiran dan mengambil hikmah dari beliau ketika mengajar di dalam kelas. Lalu ada Pak Muhammad Fauzi, walaupun beliau guru P3K baru di sini, tapi pengalaman yang luar biasa dalam mungkin pengelolaan kepemimpinan sekolah atau mungkin dalam mengurusi siswa bisa saya jadikan contoh, karena dia memang basicnya merupakan guru BK gitu ya. Ibu Lisa juga selaku guru BK yang selalu saya ajak untuk berkomunikasi bagaimana menghadapi siswa, bagaimana kita membentuk siswa atau mungkin penanganan siswa yang macam-macam tingkah lakunya gitu ya Bu. Jadi memang Bapak Ibu guru ini di sini mempunyai cukup peran aktif untuk sekolah. Jadi
dalam kita berdiskusi ini tentunya nanti saya bisa hidup gitu ya. Nah, di sini nanti saya tidak mengajar atau memberikan apa ya informasi atau memberikan sok tahu ini tidak, tapi di sini saya hanya memandu. Selebihnya nanti kita aktif untuk menyampaikan kepada kita secara jujur saja gitu ya, kondisi sekolah, kondisi bagaimana sekolah harus dikembangkan seperti itu. Baik, berikut ini agenda kita. Yang pertama nanti ada pembukaan dan doa pembuka, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, perkenalan dari Ibu Pengajar Praktik, lalu kegiatan diskusi IT, dan yang keenam ada kesimpulan dan diskusi. Nah, untuk meninggalkan yang pertama, mari kita bagi berdiri, kita sama-sama untuk menyanyikan Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bersedia untuk memimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dulu agar kegiatan diskusi kita pada hari ini bisa berjalan lancar. Untuk yang beragama Islam kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah yang sesuai dengan kegiatan masing-masing. Hari ini waktu ini kita wajib berkhidmat al-Fatihah. Alhamdulillah syaitan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala fil jasad wa jidatan min al-barakatan fil jism wa tabatan bil warahmatan lil mu'minin wa rahmatan. Allahumma awwilna fi sabrin wa rahmatin wa barakatuh wa lana fi kitabina wa fi kitabina wa rahmatan wa barakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Haji Thomas Suditro. Kemudian untuk acara berikutnya kami persilakan Bapak Karjo selaku Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua yang saya hormati Bu di Kewajatan kembali dalam ilmu di 57 pembimbingnya ini lagi mungkin nanti di 56 angkatan ke berapa 10 ya. Yang paling penting adalah bagaimana implementasi dari kegiatan ini. Guru penggerak itu kan bergerak dan menggerakkan banyak hal yang sama. Bagaimana menggerakkan nanti di sekolah bisa keluar dari zona nyaman, ya, itu yang penting. Perubahan harus bisa berubah. Dan guru penggerak
ini alhamdulillah ya kita punya satu dua dan ke depan insya Allah ya mudah-mudahan saya support yang 4 lulus kuliah. Ini hebat-hebatnya. Biasa kedua kalau punya berat sampai 6 luar biasa. 6 menggerakkan semua. Jadi gagasan-gagasannya ini yang perlu disampaikan nanti. Ayo kita cerna, kita pahami untuk langkah ke depan. Dan ini harus seperti itu. Jadi jangan berpikir dulu begini, proses enggak pasti jadi ini, enggak begitu juga sakit. Oh saya dari calon wakil kepala sekolah, calon tidak begitu dulu. Itu mah nomor sekian ya. Di Pak Paulus yang lain termotivasi dengan saya selalu memotivasi. Kan susah Pak. Cerita sulis pas itu Pak Sugeng sudah mau mundur saya kasih itu Pak Sugeng sudah dulu Pak Sugeng terus saya akhirnya alhamdulillah selesai dan mau capek Bapak betul saya lihat Pak tapi nggak tahu sekarang saya lihat kalau dulu beberapa bulan itu malam berat saya sampai jam 10 malam dan sebagainya. Bagaimana caranya membagi waktu proses pembelajaran tidak terganggu, kegiatan ini lancar, itu bagaimana kita memanage waktu. Capek pasti, tapi itu pengorbanan. Kalau kita mau sukses ya harus seperti itu. Gak ada jalan sukses dengan leha-leha, tidak. Itu saja Bu motivasinya. Monggo dilanjut, sukses Pak Paulus dan teman-teman yang kemarin lulus. Kita berharap lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Harjo atas sambutan dan dukungan positifnya. Semoga bisa kami terapkan nanti ke depan dan bisa berhasil lulus. Berikutnya kita ada perkenalan dari guru hebat kita, Ibu Dr. Anda Saptini Yesus di MPD. Waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Harjo, Bapak Ibu yang hebat, Pak Paus yang ganteng dan hebat, mohon izin semuanya. Saya tidak hebat Pak Paus, hanya sebuah kebetulan saja. Kebetulan saat itu, ini cerita sedikit Pak. Kan saya sebenarnya pengen jadi guru penggerak, tapi umurnya sudah tua, nggak boleh masuknya ke pengajar praktek. Tapi saat itu gini, saat itu COVID ya, saat itu COVID, ini cerita sedikit aja. Saat itu COVID saya buka-buka SIM PKB terus ini diundang menjadi guru penggerak. Kemudian ada di situ fakta integritas yang ditandatangan kepala sekolah. Akhirnya saya nggak jadinya karena gini. Aduh gak enak banget kok, kayaknya saya kepingin banget gitu. Ternyata sebenarnya nama saya itu turun Pak untuk ikut tes kepala sekolah, dari situ ada juga orang. Bu Dewi, saya sama Pak Basuki. Kemudian ibu kepala sekolah ini bilang udah Bu Septi, karena belum tahu ya, tahunya pokoknya guru penggerak gitu, nggak tahu kalau kemasan praktek itu nggak ke situ. Bu Septi ikut aja jadi guru penggerak. Oh baik Bu, saya bilang gitu. Akhirnya dari situ Pak, ya sudah ikut memang banyak se-RT istilahnya gitu. Ya sudah diikutin aja, tapi alhamdulillah lolos, kemudian kan A1 mengajar. Tapi banyak juga kok Pak, ternyata memang Bapak Ibu yang hebat yang lolos, ini memang kita bertarung seluruh Indonesia. Jadi boleh bangga, tepuk tangan dulu buat semua. Karena apa? Karena nggak main-main. Banyak teman saya kuliah, dia itu gagal di wawancara. Jadinya sudah gitu ya, pokoknya semua sudah bagus, oke. Tapi dia gagal di wawancara. Padahal mohon maaf, dia ketua NGMPD, tapi bisa gagal di situ gitu. Tapi walau alam, kata saya ini sebuah kebetulan aja saya. Hanya saya berprinsip apa sih yang bisa saya kasih ke anak-anak gitu ya. Kalau gurunya pintar kan anak juga senang gitu ya, gimana oh iya gurunya pintar jadi panutan gitu. Yaitu saya awalnya ingin ikut itu di situ. Tapi benar seperti Pak Kabel, 2 minggu itu di depan laptop itu sampai makan aja disiapin makan itu Pak yang pelatihan itu. Dan Bu Sulis, angkatan 5 itu benar banget Bu.
nggak 10 malam Pak, jam 11 malam. Karena saya mendampingi, beliau itu pasiennya dari mana Pak Andri itu? MPG Pak. Nah, beliau itu juga narasumber, jadi bisa waktunya malam nih. Habis toh, malam itu sampai ngantuk-ngantuk. Ini kapan selesai? Terus beliau itu enjoy banget di grup saya. Harusnya cuma 2 jam, sampai 9 jam di kelas selesai. Kemudian nggak enak juga gitu ya. Ya itu cerita sama seperti Pak Paus. Hari ini kita ketemu nanti jam 1 sama saya Pak Paus manteng lagi laptop. Karena sudah ada rumah. Tapi itu intrik-intriknya jadi senang Bapak Ibu. Ketika kita ketemu dengan yang sefrekuensi is oke. Pokoknya senang ada. Nah ini saya lupa perkenalan. Bu, perkenalkan saya Bu Septin kalau dipanggilnya dari 107. Kalau ketemu mohon disapa. Pokoknya orang paling aktif saya ini. Gampang dicarinya. Gak bisa ngumpet gitu ya. Saya di 107 ngajar alhamdulillah baru 25 tahun. Dari tahun 97 SK saya di situ dan alhamdulillah sampai sekarang. Mudah-mudahan saya sampai purna selalu sehat dan mungkin bisa mengabdi di situ. Amin. Pokoknya tadi seperti Pak Karjo bilang, guru penggerak terus bergerak dan menggerakkan. Di zona nyaman, mohon maaf, ini DKI zona nyaman banget. Teman-teman saya banyak yang bilang itu Pak, gajinya yang gaji tanggal digital. Maka saya itu begini Pak, kalau saya itu tidak ada sesuatu yang plus, kalau kok malu toh gitu, makanya ayo kok belajar. Nah, saya suka gitu, ayo terus belajar bareng. Jadi saya walaupun tua, orang yang mau belajar. Dulu saya ini suka ngeretin Pak Bandi. Bahkan yang Pak Bandi nggak mau tahu 107 pokoknya adik kan, ya Bu Septi. Kadang beliau yang Sabtu Minggu itu saya tuh yakin saya pokoknya nggak mau tahu. Karena saat itu saya di kurikulum kayak Ranjowo toh, ibu-ibu, pokoknya ini sesok KMP kan ibu. Jadi itu cerita sedikit, jadi ayo yang muda-muda harus bersemangat. Saya sudah tua loh ini. Insya Allah 5 tahun lagi semoga selalu sehat, seterusnya Bapak Ibu juga terus menggerakkan anak-anak. Mungkin itu Pak Paus. Nah sekarang untuk 212 kan kita mau diskusi. Syukur-syukur nanti menjadi masukan yang terbaik di sini. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saptin atas perkenalan dan motivasinya bagi kami, bagi saya khususnya untuk bisa selalu bergerak. Ya, selain bisa nanti bisa kurus, saya juga bergerak karena harus bergerak. Ya Bu. Baik. Nah, kita dulu ngaku Pak. Baik, agenda berikutnya kita masuk ke agenda inti, yaitu kita masuk ke diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sebelum kita berdiskusi mungkin agar kita tidak tegang ya, karena kita sifatnya sebenarnya ini rapat formal informal, itu kita lebih ke ngobrol aja sebenarnya. Nah, saya akan ada sebuah permainan, tapi maaf ya saya ini yang paling kecil di sini, tapi minta nanti Bapak Ibu untuk aktif. Nah, jadi permainannya seperti ini. Nanti kita akan meneruskan sebuah kata, ya. Tapi contohnya misalnya saya menyebutkan hewan unta. Nah, unta itu huruf terakhirnya adalah A. Jadi nanti secara berurutan silakan cari nama hewan yang depannya A. Gitu ya. Misalkan Miss Dina A, berarti nanti misalkan ada anjing, berarti belakangnya G, Pak Bandi G dan seterusnya. Nanti yang mungkin dalam waktu kurang 10 detik tidak bisa menjawab, boleh maju ke depan. Ini kurang ajar ya, ini malah ngasih hukuman. Ya, jadi kita nanti konsentrasi dulu. Baik, kira-kira yang pertama mungkin kita nama hewan dulu. Nanti dari Pak Toto dulu deh. Ya, dari Pak Toto, Ibu Sapti, Bu Nisa, Pak Kaja dan seterusnya sampai sini. Baik, Pak Toto, saya ada hewan kambing. Kambing saja. Harimau. Unta. Ayam. Iya. Satu. Monkey boleh, monkey boleh. Ya. Y. Monkey. Satu. Dua. Tiga. 4. 5. Monyet boleh, monyet. Tikus. 1, 2, 3, 4, 5,
5. Segala. Udah. 1. Anjing. G lagi Pak. G. Anjing G. 1. G aja udah. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Baik. Pak Toto berarti boleh berdiri ke depan. Pak Toto boleh berdiri ke depan. Pak kurang ajar. Pak Toto. Baik. Hukumannya bukan hukuman fisik, bukan hukuman verbal ya. Tapi hukumnya kita bermain game lagi. Tapi bedanya kalau tadi kita menyambung huruf, sekarang kita menyambung kata. Jadi Pak, nanti Pak Toto silakan bercerita apapun. Nanti kata terakhir yang keluar dari Pak Toto nanti wajib diteruskan ke teman-teman. Jadi misalkan cerita suatu hari di sebuah hutan terdapat nenek yang sedang berjalan sendirian. Nah, nenek tersebut ternyata mencari kayu bakar. Silakan Bunda masukkan bakar. Nah, nanti boleh cerita, boleh bentuknya dialog, misal bakar. Kata kayak gitu. Sekarang itu boleh juga ya. Baik, Pak Toto, boleh nanti ini Pak mulai dari Musafir atau Musdina dulu. Gimana ya? Siap ya. Silakan Pak Toto bercerita bebas mau berapa kalimat. Sewaktu kecil saya sangat petani. Bapak saya selain guru juga petani. Nah saat biasanya ada pekerjaan tanian, itu saya suka ngatur makanan. Nah itu ada keuntungannya beberapa. Kalau saya ikut makan dengan para pekerja itu jadi nafsu Pak. Jadi kenapa nafsu makan? Makanya kalau ada malas itu udah jadi saya pakai di rumah, saya masak. Biar saya aja yang ini makanannya gitu. Biasanya jam 9 kita udah jalan. Kalau itu tak kerja. Kalau Senin sampai Sabtu saya sekolah. Nah gitu. Itu agak jauh. Tempat sawahnya itu jauh sekitar 1 kilo. Jadi saya bawa makanan buat pekerja itu jalan kemudian melewati sungai dan sebagainya. Dan ternyata di sana tuh banyak binatang yang ada lewat, ada kata, ada ikan dan sebagainya. Dan siap-siap sendiri. Bentar. Dan yang biasanya kalau pas musim kalau kata orang Sunda musim ngerambet Pak gitu ya, menyanyi itu suka banyak orang yang mancing ikan betok atau susah banget. Ikan betok ikan apa ya? Zaman anak milenial nggak tahu ikan betok itu ikan apa, ya kan? Ikan betok. Oke, satu kan. Bebas. Ikan betok itu ikan sapu-sapu. Oke, ya kebetulan saya juga punya pengalaman kalau masalah ikan sapu-sapu. Dulu ketika kecil, boleh kan tahu? Kita lagi boleh. Oke, jadi nyambung Pak. Karena tadi katanya ikan betok. Oke, ketika ikan betok itu, dulu saya punya pengalaman kalau memang ikan betok itu adalah ikan sapu-sapu. Ya kan? Kenapa saya tahu ikan sapu-sapu? Karena dulu ketika kecil saya punya akuarium Pak. Gitu kan? Jadi si akuarium itu kan banyak berbagai macam ikan kecil ya. Nah, biar bersihin akuariumnya itu katanya gampang, makanya dimasukkanlah itu ikan betok. Jadi biar akuariumnya jadi bersih. Jadi kita nggak susah lagi kan untuk bersihnya, nggak gantiin air atau segala macam, tinggal dimasukkan ikan betoknya. Seperti itu. Terus kan cara terakhirnya apa? Membersihkan akuarium. Dengan menggunakan ikan sapu-sapu. Sapu berarti ya? Kata terakhir sapu-sapu. Ya. Silakan sapu Pak. Saya dulu pernah punya pengalaman nih sapu. Oke. Jadi saya itu sering dihukum karena saya agak bandel, sama ibu saya suka disuruh nyapu halaman. Ya kan? Tiap pagi karena disuruh dihukum disuruh nyapu halaman. Saya itu paling rajin punya. Makanya sekarang pun saya suka nyapu halaman, ya kan? Pada suatu hari saya disuruh membersihkan kamar mandi sama ibu saya. Kata terakhir saya. Sebagai guru SMP 212 belajar matematika.
Matematika, silakan. Matematika. Matematika soalnya adalah suatu mata pelajaran yang memang ilmu pasti. Itu dalam pembelajaran kita harus benar-benar memahami berbagai macam rumus. Kayaknya takut deh Pak. Pak Fauzi takut mau ngaji yang susah ya. Rumusnya adalah kalau mau sukses, ya, kalau mau bisa berjalan dengan baik, saya selalu sampaikan, guru adalah teladan bagi semuanya. Teladan berarti harus memberikan contoh. Saya selalu mengatakan, jangan bicara kamu terlambat kalau kamu sekolahnya terlambat. Jangan bicara anak terlambat kalau gurunya sudah terlambat. Nah, itu kan contoh. Contoh. Sebagai guru, kita kan di guru dan di guru harus menjadi contoh teladan untuk anak-anak semua. Dimana ketika ucapan kita yang tidak boleh sembarangan terhadap siswa ataupun rekan. Jadi untuk dipikir-pikir kembali ketika kata itu keluar dari ruangan ini, maka Bapak Ibu semua harus bergerak dan menggerakkan di mana saja dan kapan saja. Wow, super sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Hebat juga ya ternyata ceritanya mulai dari ikan betok tadi sampai menggerakkan ya. Jadi ikan betok harus menggerakkan. Baik, berikutnya agenda berikutnya adalah, nah tujuan kita hari ini agendanya ada 3. Yang pertama, kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah di SMP 212 khususnya terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, menganalisis kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Nah, mungkin yang berpusat pada peserta didik ini merupakan esensi dari kurikulum Merdeka saat ini ya, dimana mungkin dulu kurikulum sebelumnya ada mungkin tahun 80-an saya belum lahir, ada kurikulum katanya kurikulum CPSA, itu ya Pak ya, ada kurikulum lagi apa ya, pokoknya banyak sekali dimana guru itu ya di depan, siswa duduk berjajar di belakang mendengarkan ceramah gurunya. Nah, di sini di kurikulum Merdeka ini kita harus bisa membuat siswa itu menjadi pusat pembelajaran di kelas. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan warga sekolah ke depannya. Baik. Nah, ini ada sebuah cuplikan kecil tentang konstruksi pendidikan. Sebentar, saya close dulu. Bakat dan kemampuan tak lagi dipanggil uang dan kekuatan di nomor 1. Bukan sekedar edukasi, tapi pendidikan adalah hati ada pendapat dari Bapak Ibu di sini. Kira-kira bagaimana video tersebut mengedukasi kita, Bapak Ibu? Mungkin jika ada pendapat boleh disampaikan. Kalau saya mungkin sharing dari video tadi terkabur bahwa sama seperti yang Ibu Sabti tadi katakan ya, mungkin kalau kita di DKI Jakarta mungkin kita bisa merasa nyaman gitu ya, karena dengan mungkin teknologi yang ada, atau mungkin kesana sedikit dokter banyak, kemudian kita cari apapun di Indomaret ada, tapi di daerah-daerah itu masih banyak listrik ada yang baru masuk. Kemudian seperti fasilitator saya di penggerak ini, beliau itu harus keluar rumah untuk mencari sinyal ketika akan melakukan Google Meet gitu ya. Dan sekolahnya di sana juga dindingnya itu masih, kemarin beliau cerita dindingnya itu masih batu bata, kemudian sekolahnya itu masih banyak yang alasnya itu tanah. Kalau kita masih mending bawahnya keramik gitu ya. Jadi memang dari video ini saya sadar bahwa kita harus istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu apa ya, keluarlah kita, bukan kita keluar dari zona nyamannya, tapi ayo kita di zona nyaman ini kita lebarkan sayap kita untuk bisa membuat zona nyaman yang lain seperti itu. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu, mungkin selama kurang lebih ada yang 20 tahun mengajar, 15 tahun mengajar, mungkin ada pengalaman yang mungkin itu, karena memang tantangan kita saat ini sebenarnya bukan hanya ke kognitif siswa ya. Matematika harus nilainya 90 semua, IPA harus hafal rumus,
IPS terus hafal konsep, tapi sebenarnya tantangan kita adalah angkutan siswa yang saat ini ya, apalagi di 212 ini memang siswanya heterogen, jadi banyak sekali mungkin yang lingkungannya ada yang dari kalangan atas atau mungkin dari kalangan bawah juga ada. Itu tantangan saya, menurut saya lebih ke akhlak dan karakter seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, karena ini adalah momen yang tepat untuk berbagi cerita juga nih, pengalaman ya. Karena awalnya saya itu bukan guru SMP, saya adalah guru TK, 15 tahun mengajar TK di swasta. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan di tahun 2002 kita bergabung di Keluarga Besar 212 yang luar biasa sekali, menyambut saya dengan baik dan memberi kesempatan kepada saya yang belum begitu banyak pengalaman saya di dunia BK. Walaupun pendidikan saya, ijazah saya S1 bimbingan konseling. Di sini banyak hal yang saya banyak pelajari. Saya akhirnya juga memanfaatkan waktu itu untuk mengeksplor kemampuan saya, ilmu yang saya dapat di bangku kuliah, dengan akhirnya saya memberikan bimbingan. Walaupun sebelum saya masuk ke sini, saya juga sudah buka konsultasi juga di rumah. Alhamdulillah, jadi tidak terlalu kesulitan juga untuk mengkonseling anak-anak di sini. Di mana waktu di TK saya hanya mengajarkan bagaimana konsep-konsep angka, huruf pada anak-anak, terus bagaimana bersikap sopan santun. Ternyata berbeda sekali pas saya masuk ke lingkungan SMP yang benar-benar anaknya sudah terbentuk karakternya. Ya ada plus minusnya yang dimana kita harus meluruskan anak-anak yang ya dari ekonomi menengah ke atas, ada juga yang ke bawah maaf. Berbagai macam karakter mereka. Akhirnya saya menyimpulkan di sini kita juga memang ada sedikit kayak krisis moral gitu ya, di mana sekarang teknologi yang sudah sangat berkembang, dengan anak-anak gampang mengakses apapun melalui handphone, di mana akhirnya saya banyak menemukan pornografi yang akhirnya anak-anak akhir-akhir ini diakses sama anak. Nah, saya berserta rekan guru BK, kebetulan alhamdulillah tahun ini guru BK banyak di 212, jadi saya lebih banyak diskusi bagaimana untuk menerapkannya. Dan saya sendiri memang belum terlalu maksimal menjadi guru BK di sini karena ada beberapa penugasan di makol yang lain. Jadi masih sambil berjalan ya ngasih pembinaan terhadap anak-anak. Insya Allah kita sih sudah berjanji nih sama guru tim BK guru yang lain, ingin menerapkan benar-benar memberikan bimbingan secara maupun individu maupun kelompok di semester tahun depan. Bapak Ibu guru dan kepala Bapak Kepala Sekolah mohon dukungannya. Pengalaman itu aja yang bisa saya berbagi, Pak Paulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk sharing ya Pak, gitu kan. Kalau aku melihat berdasarkan tadi video yang tadi, mungkin kalau ini aku untuk motivasi diri sendiri kali ya. Jadi ketika misalkan lihat tadi di situasi seperti itu dengan sekolah yang di daerah terpencil, aku mau menghargai betapa luar biasanya motivasi gurunya sebenarnya, gitu ya. Ketika dia bisa memotivasi siswanya untuk bisa datang ke sekolah, itu luar biasa. Yang saya tahu ketika misalkan di daerah pedalaman itu kan jarak sekolah dengan rumahnya itu kan memang agak jauh-jauh. Jadi kalau misalkan ada anak yang memang letak sekolah dengan tempat tinggalnya itu agak jauh dan mereka termotivasi untuk bisa mau berangkat ke sekolah, itu yang saya jadi tanda kutip sebenarnya hebat benar gitu ya Bu, motivasi dari gurunya. Karena saya sendiri ini untuk pribadi ya Bu, untuk pribadi saya gitu kan. Kalau misalnya sekarang ketika saya kebetulan sudah 16 tahun menjadi guru ya, berdasarkan SK berarti 16 tahun jumlah tahunnya. Ini saya untuk diri sendiri, bagaimana caranya saya mengajar itu biar menarik. Pertama apa? Karena saya pengen anak itu suka dulu. Untuk saya pribadi, suka dulu, nyaman gitu kan.
Jadi ketika itu metode terus nanti gimana caranya gitu kan, ketika misalnya ada adik ini gimana caranya ya biar ngajarnya itu menarik gitu kan. Karena saya senang ketika anak tuh ketika bertemu, Miss kok nggak ngajar lagi gitu kan, Miss kok nggak ngajar lagi gitu kan, Miss kapan ngajar saya lagi, itu kayaknya nambah motivasi Bu, nambah PD saya, oh berarti anak suka, oh berarti anak senang gitu kan. Karena menurut saya ketika anak sudah suka dengan mata pelajaran yang kita ajarkan, setidaknya ada motivasi dia untuk mau belajar, untuk mau berusaha. Karena memang luar biasa anak sekarang susah banget ya Bu gitu kan. Motivasi mereka untuk belajar itu karena targetnya cuma kalau ulangan tuh maunya dapatnya 100. Padahal kita kalau bilang yang kita lihat adalah prosesnya. Bukan misalkan nilai hasil ketika ulangannya 100 tetapi kamu hariannya sudah tidak pernah mengerjakan dan tidak pernah pergi sekolah gitu kan. Itu sebenarnya untuk pribadi saya Bu gitu kan. Makanya ketika melihat video-video model kayak gitu sebenarnya saya malu. Karena apa, saya di orang kota ibaratnya dengan fasilitas yang ada kadang-kadang kan suka di zona nyaman tadi gue bilang ya di zona nyaman memang agak males untuk mau belajar lagi, mau ini lagi gitu kan. Jujur Bu ikut guru penggerak di Kasta Pakan. Karena itu tadi udah di zona nyaman kan ya gitu kan. Jadi harus dipaksa, dipaksa juga teman-teman gitu kan. Jadi memang sebenarnya untuk diri saya sendiri ya Bu, bagaimana cara saya untuk memotivasi, ayo gitu kan. Memang sama kayak ibu gitu kan, jadi juga saya juga malu gitu kan. Oh ibu masih mau ini gitu kan. Saya kadang-kadang banyak malesnya gitu loh Bu. Jadi kalau untuk saya pribadi ketika melihat video-video kayak gitu, ya itu mungkin buat tamparan buat saya ya Bu gitu kan. Yang di daerah aja, yang tidak punya tunjangan gitu kan. Ternyata semangat ngajarnya itu luar biasa. Ada teman saya tonton Bu yang sampai naik nyebrang kali, ibu-ibu naik motor itu luar biasa gitu kan. Beneran malu saya. Kita karena di sekolah aja gitu kan, mau masuk aja 5 menit lagi nih, gitu kan, 10 menit lagi gitu kan. Ya itulah ibaratnya ke diri sendiri dulu gitu kan. Motivasi yang tadi berdasarkan video tadi, sebisa mungkin berusaha agar lebih baik gitu. Ya, saya mengapresiasi guru-guru sebenarnya yang di daerah memang luar biasa, semangatnya memang luar biasa gitu kan. Ya benar, memang yang dibilang misalkan pahlawan tanpa tanda dosa yang dari daerah mungkin luar biasa ya Bu. Kalau kayak kita mungkin sudah alhamdulillah pemerintah sudah banyaklah memberikan kemudahan, memberikan fasilitas kita. Ya itu memang agak malu itu kenapa tidak dipakai gunanya untuk mengembangkan diri gitu. Mungkin itu saja Pak Paulus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Miss Dina, luar biasa ya. Mungkin sharing saja Miss Dina ini mungkin sering saya ambil intisari ketika beliau memberikan sebuah kasus penyelesaian. Contohnya Miss Dina ini merupakan salah satu wali kelas yang sangat-sangat peduli kepada siswanya. Jadi misalkan ada siswa yang sudah lebih dari 3 hari atau seminggu tidak masuk, beliau ini harus berjuang bagaimana caranya agar siswa itu bisa masuk kembali. Jadi seperti kemarin ada siswa di kelas beliau itu ada yang tidak masuk memang karena tidak punya ongkos, ya beliau memang harus mengajar, orang tua dipanggil atau mungkin bahkan sempat menawari bagaimana kalau nebeng gitu. Jadi nanti paginya karena memang jalur. Nah, mungkin kita butuh sosok-sosok yang seperti itu, yang kita itu mengajar bukan hanya karena SK, tapi memang kita jiwanya melayani gitu ya. Jadi memang ASN itu ada banyaknya, mungkin nanti ada ASN studi syukuran atau mungkin BUMN. Kalau BUMN itu lebih ke pencapaian misi atau pencapaian prestasi kinerja, tapi kalau kita sebagai ASN itu lebih ke pelayanannya ke siswanya itu yang gitu. Nah ini mungkin saya waktu belajar Bu Andi juga adalah siswa di kelasnya juga sangat-sangat luar biasa. Ketika ada siswa bermasalah itu tidak gegabah ya, tidak cuek, tidak langsung tersebar kemana-mana atau mungkin malah menjadi bahan gosip kan siswanya malu. Tapi beliau-beliau ini memang punya cara tersendiri bagaimana menangani siswa sehingga siswa bisa datang lagi ke sekolah seperti itu. Baik, lanjut. Nanti kita akan lebih banyak lagi diskusi ya Bapak Ibu. Jadi nanti boleh menyampaikan pendapatnya di sesi berikutnya. Baik, tadi pengantar tujuan diskusi sudah kita lewati, yaitu susunan acara yang kedua. Kita akan melihat kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti Bapak Ibu, di sini ada tugas, ya, tapi tugasnya tidak berat. Meneruskan kalimat
sesuai dengan harapan. Kalau tadi mungkin sebenarnya harapannya ingin menjadi sosok guru yang keluar dari yang saat ini sudah nyaman, ingin coba yuk kita bergerak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, identifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nanti kita akan menganalisis perilaku guru di sini seperti apa, kemudian orang tua, kemudian siswa. Jadi sudah sesuai belum dengan visi yang selama ini kita lakukan. Kemudian yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan di sekolah. Lalu kita ke sesi penutup. Baik, saya akan awali dengan saya terlebih dahulu. Ya, di sini adalah judulnya Imajiku. Imajiku adalah kata lain dari gambaran, dari image itu gambar. Dan ini maaf saya memakai Imajiku karena memang ini judulnya waktu itu ada penugasan, saya membuatnya, kita diminta untuk membuat judulnya menggunakan Imajiku ya. Seharusnya kalau dengan Bapak Ibu saya harus menggunakan kata imaji saya, gitu ya, jadi kata gantinya biar bukan. Nah, saya punya 5 gambaran di mana yang pertama, murid di masa depan menurut saya itu harus punya iman yang teguh. Tanpa iman yang teguh kita akan bisa dibenturkan dengan kelompok lain. Oh ini mungkin agama ini, ras ini lebih kuat daripada rasku, agama ini lebih hebat daripada agamamu, seperti itu. Nah, fondasi yang pertama mungkin murid di masa depan itu harus punya iman yang teguh. Yang kedua, kepribadian yang baik, di mana kita percuma kalau ilmunya bagus ya, pinter, tapi kepribadiannya kurang. Diharapkan murid ke depan seperti itu. Lalu berpendidikan sesuai passion tanpa paksaan. Jadi ada banyak sekali anak-anak yang mengambil jurusan ya, misalkan di SMA mengambil jurusan harus panik karena menurut dengan orang tuanya yang mereka mau gitu ya. Bahkan kuliah pun sampai disetir, ada yang masuk dokter hanya karena orang tuanya pengen dokter, padahal anak tersebut pengennya di bidang seni gitu ya. Jadi saya ada teman dulu di pendidikan matematika, ketika ditanya motivasi satu persatu, memang alasannya yang pertama ada dipaksa, ada yang kedua yang nggak ada jurusan yang mau menerima, terus ada yang memang ya udah yang asal kuliah gitu ya. Tapi imbasnya apa? Imbasnya mereka ketika lulus bekerja tidak sesuai bidangnya. Kalau normalnya, kalau di pendidikan matematika ya normal itu bekerja sebagai guru matematika, tapi malah ada yang bekerja sebagai kasir Indomaret, ada yang bekerja sebagai musisi. Nggak apa-apa, tapi jelas akan lebih baik kalau misalkan akan jadi musisi sebelumnya mengambil kuliah tentang seni musik mungkin ya, atau mungkin kesenian, itu akan lebih baik. Bukan berarti tidak boleh ya mempelajari yang tidak linear, tapi setidaknya itu akan membuat pembelajaran itu maksimal karena berefek. Nanti kalau paksaan itu pembelajaran dalam sehari-harinya itu anak itu akan terpaksa gitu ya. Nah yang keempat, bekerja dan berguna untuk sesama. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan, kita tuh bekerja bukan untuk apa-apa, tapi memang harus berguna ya. Bukan hanya sekedar datang setengah 7, pulang jam 3, menuruti SK ngajar materi selesai, tidak. Tapi yang kita didik ini bukan dokumen-dokumen ketik atau mungkin benda-benda mati seperti orang mungkin di dinas atau mungkin di perusahaan kantor gitu ya. Yang kita didik itu adalah makhluk hidup, di mana kita harus memanusiakan mereka seperti itu. Yang kelima adalah generasi yang berteknologi. Mungkin nanti ada sharing dari Pak Fedia bagaimana caranya anak-anak atau kita guru itu bisa berteknologi, karena jujur permasalahan kita para guru ya, kadang siswa itu lebih cepat dalam menangkap teknologi, sedangkan bapak ibu gurunya masih di situ saja. Sedangkan siswa itu sudah kenal bagaimana membuat video pendidikan dengan TikTok, bagaimana membuat konten, mengedit gitu ya. Maka dari itu kita guru juga harus bisa mengupgrade diri kita. Dan tentunya dari ke-8 bapak ibu guru ini semuanya saya yakin sudah sangat menguasai teknologi yang bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan macam-macam media pembelajaran, pasti seperti itu. Dan itu anak-anak pasti suka dengan bapak ibu seperti itu. Kemudian dari gambaran saya tadi, saya menaruh harapan besar bagi para murid saya, para murid-murid. Yang pertama, menjadi generasi yang tangguh, berdasarkan iman. Tadi yang penjabarannya, kemudian memiliki karakter yang baik dan peduli pada sesama dan tanggung jawab. Terutama peduli ya, karena kita ada siswa yang tidak kita ajak jalan kurang ya, gitu ya. Atau bahkan guru juga ada mungkin ya, guru mungkin sama guru saja, mungkin kalau ini beda level, ada yang tidak menyapa, bahkan ekonomi itu juga pura-pura diam itu juga ada. Nah, tapi kita di sini jangan seperti itu yang kalau kita ada masalah pekerja, mungkin kita bisa memulai untuk menyapa. Kemudian ketiga, mengembangkan bakat dan pendidikan tanpa paksaan dari orang tua atau pihak manapun agar proses pembelajaran bisa maksimal. Bekerja sesuai bidang yang diminati dan berguna bagi sesama.
menjadi generasi yang melek teknologi dan selalu berinovasi gitu ya. Dan nomor 3 ini mungkin kemarin Midina juga pernah sharing ketika waktu kuliah akan kuliah ya Miss ya. Waktu itu Midina bingung. Mungkin Midina dalam artian dulu waktu kuliah jurusan yang favorit itu jurusan dokter, kemudian guru, insinyur gitu. Tapi ternyata kemarin anak beliau inginnya kuliah desain komunikasi visual, yang mana dulu ketika mungkin di tingkat kuliah atau bahkan saya ketika kuliah DKV itu belum ada, dan itu jurusan apa sih gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga anak-anak kita sekarang itu nanti ada mungkin ya jurusan metodologi YouTube itu juga ada, karena sekarang YouTube itu justru sangat-sangat menjadikan gitu ya penghasilannya. Waktu itu Busakti juga bilangnya bahwa tanpa sadar Busakti ini mau di YouTube ya, ternyata mau ada kiriman dari sana, orang tuh ketika like-nya segini, komennya segini memang dapat nominal itu ya. Jadi memang dari YouTube-nya sendiri saja memberikan motivasi untuk bisa lebih kreatif ke dunia digital seperti itu. Nah ini harapan saya dan ini visi saya. Visi saya sebagai seorang guru penggerak, terciptanya insan yang berprestasi dan beriman serta memiliki karakter profil pelajar Pancasila dengan terus mengembangkan inovasi teknologi. Ini visi yang coba saya terapkan saat ini. Mungkin saya baru menerapkan di bagian-bagian akhir dengan terus mengembangkan inovasi. Saya baru mencoba untuk menjalankan teknologi di dalam pendidikan ya. Visi itu tidak bisa kita raih sekejap gitu ya. Terutama ketika kita sebagai guru harusnya bisa bertahun-tahun baru bisa memutuskan visi. Karena yang kita kembangkan sekali lagi bukan barang benda mati, karena ini adalah benda makhluk hidup atau sesuatu gitu ya. Nah, sesi berikutnya sebelum kita ke diskusi, saya ingin menekankan bahwa kurikulum Merdeka ini lebih menekankan kepada profil pelajar Pancasila selain hanya teori kognitifnya saja, di mana yang kita tanamkan itu ada 6 dimensi profil. Yang pertama adalah berkebinekaan global. Ini tercetus karena 5 tahun belakangan ini isu-isu SARA itu sangat-sangat luar biasa, bisa membuat provokasi ke pihak manapun. Nah, kita harapkan anak-anak tidak memiliki hal yang seperti itu ya. Kemudian gotong royong, kreatif pasti. Kemudian benar kritis itu nanti kita mengarahnya ada apa ya? Siswa itu bisa memecahkan masalah. Nah, saat ini mungkin pemerintah sedang awal-awal itu membuat dengan adanya AN, di mana siswa harus benar kritis, dan benar ketika mengerjakan AN, asesmen nasional itu siswa itu hanya melihat angka saja, tidak membaca dari awal sampai akhir, padahal yang kita minta itu membaca itu secara keseluruhan. Efeknya apa? Ketika sebetulnya akan banyak sekali mungkin kita melihat orang tua atau mungkin teman-teman kita ketika ada info di grup itu langsung kesulut emosi, padahal kita belum mencerna itu baik-baik, itu hoax atau bukan, itu info valid atau bukan, itu ya. Itu efeknya takutnya ketika nalar kritis ini tidak digunakan, nanti anak-anak kita gampang terprovokasi. Kemudian mandiri dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama ya. Nah, mandiri penting karena anak-anak sekarang, kalau kemarin saya ngajar kelas 9A, ada beberapa, kenapa kamu gak bawa buku, saya tanya. Ya karena mama saya nggak masukin gitu. Jadi buku paket apa itu masih dimasukin mamanya mereka. Jadi ya mamanya saya lupa masukin gitu ya. Ada ya seperti itu. Nah, kita harapkan semoga profil pelajar ini bisa diterapkan melalui kegiatannya sebagai kegiatan project. Nah, tapi yang di sini kadang ada yang salah kaprah bahwa kegiatan project itu harus megah di akhirnya. Padahal yang dinilai itu adalah prosesnya. Pada akhirnya selebrasi itu sebenarnya hanya sebesar kalau kita udah melakukan ini, tapi project itu sebenarnya dari aplikasi misalkan 10 hari ya, kita bisa melihat 6 dimensi ini tertanam. Bukan masalah projectnya megah, udah artis bikin panggung atau kegiatan sampai mana-mana, itu kan itu, kalau itu lebih ke pentas seni ya, tapi kita di sini menekankan udah profilnya seperti itu. Nah, kegiatan yang pertama saat ini nanti saya akan bagikan Bapak Ibu satu bundle sticky note. Kita akan menjawab jawaban, boleh nanti dituliskan di sini, lalu nanti ditempelkan pada kertas-kertas di belakang ini. Maaf ya kalau Bapak Ibu harus bergerak menempelkan, nanti agar kita lebih bisa fokus. Baik, pertanyaan yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik. Terserah boleh ditulis yang seperti apa. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih yang kita inginkan. Boleh kita hubungkan dengan tadi profil pelajar Pancasila atau mungkin indikator apa, mungkin sharing.
Untuk nomor 1, 2 ini dapat dan baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan hal-hal hebat sesuai dengan pertanyaannya ya. Mungkin saya coba akan bacakan untuk yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa gitu ya, coba. Pak Toto menuliskan cerdas, berkarakter dan berjiwa sosial, bagus ya. Kemudian Pak Badi kritis, beriman, kreatif dan cerdas. Ada kata cerdas lagi. Berakhlakul karimah, bisa ya. Kemudian Bapak Larjo cerdas secara pengetahuan dan perilaku baik, berakhlak, berkarakter. Ya. Kemudian memiliki karakter yang baik, pribadi yang baik dan beriman, Pak Fauzi. Kemudian Bu Anti, murid yang berprestasi dan berakhlak mulia, Miss Dina, santun, peduli, mandiri dan beriman. Ya, jadi ternyata yang kita inginkan sebenarnya semuanya sudah sinkron, gitu ya. Kita sebagai guru ternyata mimpi kita sama, berkarakter, berakhlak, cerdas, didasari dengan hal-hal karakter seperti itu tadi. Mungkin nanti ada 6 bagian, mungkin salah satu mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Perwakilan mungkin di nomor yang pertama kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, boleh salah satu. Ya, kita di sekolah ini punya visi tadi menciptakan siswa yang berprestasi dan berakhlak mulia. Seperti kita mengajar salah satunya yaitu untuk meningkatkan prestasi siswa. Di samping kita mengajar juga kita pendidik. Ya, pendidik itu dalam artian ada tingkat laku. Nah, sehingga kita ingin menciptakan siswa yang berakhlak mulia. Salah satunya di situ juga ada mungkin dari kita anak-anak dengan hal yang kita ada pembinaan, kemudian di agama kita ada tadarus, kegiatan sholat bersama, itu artinya sudah menciptakan anak untuk berakhlak mulia, di situ yang beriman dan takwa. Demikian barangkali. Baik, terima kasih Bu Anti. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bu Anti. Ya. Baik, yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seperti apa? Coba saya terpeliti dengan Ibu Nisa, seperti anak sendiri, bagaimana Bu? Baik, silakan. Apakah boleh dijajani Bu Nisa semuanya atau bagaimana? Kenapa saya bilang seperti anak sendiri ya? Karena memang begitulah yang saya terapkan untuk diri saya sendiri ke anak-anak. Saya menganggap anak-anak siswa yang sekian banyak ini, saya anggap anak saya sendiri. Karena saya banyak menemukan, karena saya guru BK, banyak menemukan anak-anak didik saya yang kurang sekali perhatian dari orang tuanya, yang banyak sekali mengalami problem di rumah, sehingga adalah tempat ternyamannya dia adalah di sekolah. Saya merasa berkepentingan untuk memberikan kasih sayang seorang ibu gitu yang tidak dia dapatkan di rumah. Jadi saya memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Jadi ketika mereka bikin kesalahan, saya tidak pernah melihat kesalahan dia. Jadi saya lihat dulu apa sih yang membuat dia membuat kesalahan. Jadi saya lebih tepat sasaran
mengatasi permasalahan yang diperbuat di sekolah ini. Itu aja Pak. Ada mungkin yang mana boleh kita lakukan Pak Karno boleh? Ya, kita melihat anak itu dalam artinya sosok yang banyak kekurangan dan kelemahan, dan itu tugas kita harus ada pembinaan dan pembimbingan. Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa hak anak itu tidak boleh terganggu atau terhindarkan. Hak anak untuk belajar dan anak untuk mendapatkan pendidikan. Saya selalu mengambil kebijakan seperti ini. Apapun yang dilakukan oleh sekolah, Bapak Ibu, tentang konsekuensi yang diterima anak karena pelanggaran sanksi itu tidak boleh melanggar hak anak. Saya dapat apresiasi dari LP anak waktu itu gimana ya, Selatan tadi ya, LP anak lebih besar. Anak saya itu menerima 7 itu sampai ke pengadilan, ikut-ikutan saya tahu dan ikut-ikutan dan ditangkap sampai ke pengadilan, diproses di LP anak pengadilan ini. Dan saya sampaikan ke Bapak Ibu, hak anak tidak boleh terganjal karena selama ditahan di bukan anak, saya kasih bulan belajar. Saya mengerjakan orang tua setiap tugas setiap hari, dan tugasnya apa saya minta ke guru-guru sesuai dengan bantuan. Dan ternyata saya dapat belajar satu situ kepala RT ini, Pak, baru kali ini ada sekolah yang perhatian banget terhadap anak yang seperti ini. Dan selama ini ternyata tidak. Saya menyatakan hak anak belajar itu urusan naik dan tidak naik itu belakang. Urusan naik tidak naik itu belakang. Tapi anak untuk belajar harus tetap. Ini jadi saya sampaikan pada Bapak Ibu juga, kalau memberikan konsekuensi atau bahasa sanksi yang bahasa kepada anak, mohon anak haknya jangan ditinggal. Apalagi sampai dikumpulkan di ruangan tidak belajar gara-gara tidak pakai ini, itu besar, salah besar. Belajar dulu, selesaikan, monggo konsekuensinya apa yang tadi. Itu jadi melihat anak bahwa anak punya hak yang sama dan tidak boleh dilanggar oleh siapa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya baik, benar sekali ya bahwa anak itu memang kita harus tahu seluk-beluknya kenapa anak itu membuat masalah gitu. Jangan sampai anak ini mungkin mau berbuat sesuatu yang salah kita langsung judge, kamu gini ya, kamu nakal ya, kamu gini ya. Itu namanya labeling, dan itu akan anak akan semakin gitu, karena emang labelnya saya nggak nakal nih, jadi saya nakal aja deh terus gitu ya. Jadi kita memang harus tahu seluk-beluknya, mungkin ada keluarganya yang pisah, atau mungkin bapak ibunya kemana tidak tahu, lingkungannya seperti apa, itu kita menelusuri. Jangan serta-merta kok dengan poin ini, poinnya langsung 50 langsung keluar, atau mungkin langsunglah manggil orang tua. Kita harus tahu dulu anak itu suaranya seperti apa, seperti itu ya. Baik, bagus sekali Bapak. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Kira-kira tadi mungkin berpendapat kita mengutamakan apa? Tadi sudah belum ya? Udah ya? Nomor 3, kita mengutamakan apa? Kayaknya Pak Bandi ingin memberikan pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sekolah kita mengutamakan, kita ingin anak yang mempunyai karakter, mempunyai sopan santun dan budi pekerti yang baik. Ya. Sekarang ini hampir kita sering menemukan anak-anak yang kalau ketemu kita kurang sopan, nyapa aja enggak. Jadi kalau guru colong aja gitu. Ini jadi perhatian kita bagaimana menanamkan kembali sopan santun gitu. Bagaimana menanamkan kembali sopan santun pada anak-anak, bagaimana mereka bertingkah laku dengan guru, dengan teman sebayanya. Jadi kita mulai harus tanam lagi anak-anak, karena nilai-nilai itu udah mulai pudar.
di antara kita. Ya. Kemudian yang kedua tadi akhlaknya, ya, akhlaknya juga. Mereka kadang saya lihat banyak yang saya pernah menggawa anak-anak tadi seperti Bu Lisa, anak-anak di pojok sana lagi nonton film porno di pojok sana, gitu. Saya sampai kata kamu ngapain itu? Akhirnya saya panggil, saya mau pelan-pelan gitu ya. Selesaikan situ, ya Pak, kamu udah sampai sini aja seperti itu kan belum waktunya. Gitu. Ya, ternyata banyak kejadian di sekolah kita juga yang harus kita perhatikan dan kita kembangkan itu. Jadi mari kita bersama-sama untuk memajukan sekolah kita. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Pak Badi, sahabat pemirsa, bahwa kita harus perhatian ke anak-anak kita ya, walaupun anak kita banyak, pastinya mereka juga pasti mencari perhatian kita. Oleh karena itu, pada banyak siswa yang bikin masalah ya alasannya memang kadang mencari perhatian seperti itu ya. Nah, untuk keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira siapa Bapak yang belum menyampaikan berapa lo dulu, silakan Bapak. Sebenarnya menurut pendapat saya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka sebenarnya punya potensi. Cuman yang jadi permasalahan mereka itu agak malu untuk menyampaikan dan sebagainya. Untuk itu mungkin tugas kita Bapak Ibu Guru untuk menggali potensi-potensi yang ada pada peserta didik di 212. Karena saya yakin mereka semua itu punya potensi yang sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ya. Kalau kita lihat di apresiasi seni sekarang itu sudah mulai terlihat itu. Yang kelihatannya di pelatih itu diam aja, tetapi ternyata untuk hal-hal yang mereka suka itu bisa gitu. Dan itu bagus gitu. Mungkin ya masing-masing kan sesuai dengan bakatnya dan kemampuannya biasanya. Dan kita juga sekarang memang di sekolah itu sudah harus ikutin memang kurikulum Merdeka itu ya, jadi sesuai dengan potensi anak. Kita itu harus pinter ini karena juga nggak mungkin sama seperti kita juga nggak mungkin bisa menguasai semua mata pelajaran gitu ya, tapi tertentu saja. Jadi kalau misalnya dan itu kita sadar itu bahwa anak itu memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Intinya sih sebenarnya semua anak itu pasti punya potensi yang bermacam-macam. Saya sedikit menambahkan yang tadi ya tentang karakter dan sebagainya itu ya. Itu mungkin lebih, kalau saya pribadi itu lebih cenderung anak-anak itu harus benar-benar kita berikan contoh, bukan disuruh-suruh. Itu contoh pada apa? Menyuruh mereka sholat itu pakai enak sholat itu enggak gitu. Itu pasti tidak. Mungkin lebih baik ketika sama-sama misalnya sholatnya ada waktunya sholat zuhur, kita berjamaah, itu mungkin lebih bagi mereka lebih apa ya? Oh iya, Bapak Ibunya juga mengajak. Saya sekedar nyuruh aja, atau misalnya membuang sampah dan sebagainya gitu ya. Termasuk tadi sopan santun. Makanya saya kemarin pernah mengungkapkan di akhir rapat itu, hindarilah ketika sekolah itu mengucapkan dua lu. Kalau anak-anak dengar lu dari mana aja sama kita gitu, pasti mereka meniru lah gitu kan. Padahal bahasa itu sesuatu yang sebenarnya murah, tidak perlu beli gitu ya. Jadi tinggal kita menggunakan. Jadi itu dia total untuk dia itu. Saya yakin anak kita sadar bahwa mereka itu punya potensi, cuman tinggal bagaimana kita sebagai pendidik untuk menggali potensi itu biar berkembang. Itu terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan untuk Bapak. Baik, untuk kelima dan enam mungkin ada pendapat lagi dari Bapak Ibu tentang kita warga di sekolah ini yakin sebenarnya kita itu bisa apa, lalu warga di sekolah ini paham bahwa seperti apa. Mungkin ada pendapat di sini. Aku coba yang nomor 5 ya. Oke, karena menyambung jawaban dari Pak Haji Toto. Kita warga di sekolah ini yakin untuk oke, kebetulan saya dapat tanggung jawab Bu setiap kegiatan di hari Selasa itu untuk koordinator apresiasi seni ya. Sebenarnya Inggris Day itu sebenarnya bahasanya itu berbahasa Inggris dari pagi sampai dengan pulang sekolah, harusnya seperti itu. Kata-katanya yang tanggung jawab guru bahasa Inggris, makanya ditambahin pakai Inggris Day Bu. Itu cuma pengucapan aja ya Bu. Oke, karena menyambung gitu Bu. Kegiatan kita, kegiatan apresiasi seni ini memang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, 3 tahun ya Bu.
dan saya memang melihat suka sebenarnya gitu ya. Cuma yang saya agak keluhkan mungkin ya Bu, jadi gini ceritanya. Kalau untuk kegiatan apresiasi seni ini, mereka kan modelnya perform, tampil gitu kan. Kadang kita ngajar aja, saya selalu ketika menjelaskan sesuatu, saya selalu di ujung penjelasan itu pasti kan saya tanyakan ke anak, ada yang mau ditanyakan, ada materi yang tidak jelas, itu selalu kita coba untuk begitu. Itu aja kadang anak-anak pas, gitu kan, udah understanding, gitu kan, paham kan, itu namanya mengungkapkan pendapat ya Bu. Nah sekarang kalau misalnya mereka untuk perform tampil itu, karena contoh saya mengajar 16 atau 17, saya harus memberikan reward ke dia ataupun janji ke dia. Ketika kalian tampil ya bahasa Inggrisnya pasti ibu tambahkan, gitu. Karena memang anak yang mau maju cukup-cukup, ini besok saya maju itu 1-2. Sedangkan kegiatan kita itu setiap hari Selasa, ya kan? Mungkin yang agak itunya beratnya gini. Sebenarnya saya pengen semua bapak ibu guru itu ikut terlibat. Karena kegiatan ini adalah kegiatan sekolah, bukan tanggung jawab guru bahasa Inggris gitu kan, ataupun guru seni budaya. Makanya untuk tahun ini kita mulai mencoba untuk kegiatan apresiasi seni itu disesuaikan dengan schedule pembiasaan upacara. Ketika misalkan kelas 9A, jadi petugas upacara di hari Senin, otomatis untuk kegiatan apresiasi seni gitu kan, minimal anak 9A, 8A, 7A wajib untuk tampil, ya kan? Karena apa? Kita keteteran Bu, saya bisa support, saya bisa paksa anak untuk maju ketika di kelas yang saya ajar. Ketika saya tidak mengajar anak-anak itu, kan tidak ada interaksi, jadi kewajiban anak untuk hal itu tidak terlalu besar gitu kan. Tetapi ketika kita mengajar di kelas kita aja, alhamdulillah motivasi anak-anak juga alhamdulillah Bu gitu kan. Sekarang apalagi anak-anak kelas 7 yang sekarang itu luar biasa gitu kan. Ketika lihat di EPLS itu juga udah mulai kelihatan. Jadi memang apa yang diinginkan misalkan pemerintah itu dengan P5 itu sudah mulai kelihatan. Jadi kan anak sudah mulai mau coba tanya, mau coba tampil gitu kan. Ketika mereka mau berbicara itu sudah luar biasa. Saya selalu ngomong ke anak-anak, masalah salah atau betul itu urusan belakangan. Ibu mengapresiasi setiap apapun yang kalian tunjukkan. Mau dia jadi petugas upacara, karena kita menghargai ibu. Malamnya itu mereka nggak bisa tidur pasti. Terus pagi ketika maju itu tremor kan, pasti. Saya sampai ngomong ke mereka, ibu hargai, ya kan? Karena ibu paham, ya kan? Ketika kalian gitu berusaha untuk maju gitu dan rasa-rasa itu manusiawi dan itu berlaku untuk semua. Saya bilang gitu, ibu aja juga sama gitu kan. Jadi motivasi-motivasi itu yang akhirnya bikin mereka mau coba gitu kan. Ini saya kalau sendiri nggak berani berdua boleh, bertiga boleh, 4, 5, 6 boleh. Yang saya lihat adalah mereka mau majunya dulu gitu kan. Masalah jelek atau enggak kan kita kan selalu ngomong, ibu tidak cari penyanyi, misalkan contoh ibu kalau dia mau nyanyi. Ibu tidak cari misalkan ketika di storytelling kamu untuk tampil lomba ya gitu kan. Kamu sudah mau maju itu sudah bonus gitu kan. Akhirnya alhamdulillah Bu bisa berjalan. Cuma itu tadi yang mungkin agak kurangnya gitu kan di sini ya Bu gitu kan. Saya kadang juga sharing sama teman-teman gimana ya caranya gitu kan supaya minimal bapak ibu wali kelas. Karena apa? Bapak ibu wali kelas itu kan punya ibaratnya kewajiban, bukan kewajiban sih gitu kan, punya akses ya kan. Kalau saya guru mapel tidak semua kelas saya bisa masuk. Setidaknya mereka mencari motivasi, mencari bibit-bibit dari kelasnya dia. Kita apa aja Bu gitu bentuknya, mau tari oke, mau silat oke, mau taekwondo oke, mau breakdance oke, apa aja gitu kan. Setidaknya memang kita mau lihat itu gitu kan. Dan ternyata ketika saya tanya ke anak-anak, mereka suka kegiatan itu gitu kan. Udah misalkan kalau nggak ada yang mau maju, kita hapus aja kegiatan jangan nih gitu segala macam kan. Ya itu Bu, jadi kalau misalkan saya lihat antusias mereka juga bagus. Dan sama juga ketika misalkan kegiatan itu sudah dia sangat maju. Saya sudah bilang di awal, ibu, oke kita bikin perjanjian. Yang terlambat misalkan 5 menit turun ke bawah gitu kan, kita joget ya, potong bebek aja. Jadi ketika musik itu sudah ibu mainkan, ibu tinggal berhitung 3, 2, 1. Yang sudah di 1 berarti ditarik gitu kan. Itu bikin di lapangan, alhamdulillah bisa berjalan Bu. Jadi kita bisa teriak-teriak, kok
aku setuju gitu kan. Jadi ketika hal itu dijalankan sebenarnya anak-anak bisa, dan saya juga senang melihatnya gitu kan. Cuma mungkin kadang yang suka, ya kadang kita manusia gitu. Kadang kita udah cari anaknya, terus kita isi acaranya juga. Jadi kesannya diborong kok kayaknya ini apa, dan saya tahu ini kalau Senin itu kita ada, kalau kita punya ibaratnya kebiasaan ya Bu, kita Bapak Ibu guru punya schedule itu sama enggak? Ya, saya udah ngomong gitu kan, saya kan selalu bareng sama anak. Hari Senin sama hari Selasa mama tidak boleh terlambat, karena pertama Senin mama tiket, kedua mama punya tanggung jawab, ada apresiasi sendiri. Ngomong sama anak gitu Bu, karena kita kan jalan bareng. Jadi di hari itu wajib saya tidak boleh terlambat, bukan sisanya saya boleh terlambat, enggak. Karena punya tanggung jawab itu ya Bu gitu kan. Kadang ada rasa gitu Bu, ya ampun gitu kan, ini sudah cari, saya sudah juga misi gitu kan. Padahal bukan mau saya begitu Bu. Saya jadi senang kalau misalnya mereka ayo gantian. Akhirnya kemarin sempat sharing juga ke Pak Haji gimana caranya kalau misalkan kegiatan ini gitu kan, biar melibatkan Bapak Ibu semua tuh biar ikut aktif gitu kan. Karena ini kan tanggung jawab sekolah, bukan program guru bahasa Inggris gitu ya Bu. Ya kan, bagaimana nanti schedule-nya itu disamakan juga kita kebiasaan sebagai pembina upacara. Ya kan, kalau saya ngomong ke anak gitu Bu, misalnya gini, 9A, besok kamu petugas upacara, berarti apresiasi seni kalian wajib. Dan saya punya daftar list anak-anak yang memang harus tampil Bu, apalagi di kelas 9. Karena saya mau mewajibkan mereka minimal 1 kali pernah ikut kegiatan di sekolah. Saya bilang buat apa gitu kan, biar kamu nanti punya cerita. Ketika kamu nanti udah lulus SMA, nanti udah lulus kuliah gitu kan, atau nanti sudah berumah tangga, oh saya waktu di SMP pernah lo jadi petugas upacara, oh saya pernah lo jadi ini gitu kan. Itu yang saya itu Bu. Saya punya list gitu kan, mau nggak mau saya tadi saya tawarkan, kalian mau tampil di mana? Gitu kan. Ini saya mau baca tadarus saja, oke. Baca tadarus ya, sudah di note gitu kan. Yuk yang lainnya gitu kan. Jadi saya mewajibkan mereka untuk minimal 1 kali untuk ikut semua kegiatan sekolah. Ya kan, untuk itu saya Bu, karena itu tadi, karena kan memang anak kita katanya gitu kan agak kurang berprestasi di bidang akademik, jadi kita cari skill-skill yang lain, minimal hal-hal seperti itu ya Bu gitu kan, motivasi kita arahnya ke sana. Ya mungkin itu aja kan kepanjangan gitu, jadi sharing Bu. Terima kasih Pak Balu. Terima kasih intinya luar biasa. Itu juga satu. Kalau sekarang kebetulan ini kan memang sharing ya, jadi mungkin sebenarnya hanya satu sih Bu, tapi kata kuncinya hanya berkolaborasi dan berkomunikasi, itu aja. Jadi mungkin kan pasti ada tim lah di sini ya. Mungkin kalau kemarin ini sharing ya, seperti di sekolah saya juga melakukan seperti itu ya, berkolaborasi dan berkoordinasi. Misalnya gini contohnya saja, kalau sekolah saya Jumat ya diambil, jadi Jumat pertama misalnya tadarus, Jumat kedua Jumat sehat olahraga, Jumat ketiga penampilan seni, Jumat keempat misalnya olahraga sehat itu makan bersama, pokoknya makanan sehat dan sebagainya itu. Nah di situ misalnya yang apresiasi seni tadi Bu, itu kita misalnya misalnya minta tolong guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berkumpul, biasanya dari kesiswaan sudah berkumpul sendiri, kemudian apa yang mau ditampilkan gitu. Jadi ya ada yang drama, ada yang silat dan sebagainya, dia tampil di situ. Jadi ini tadi kata kuncinya, berkolaborasi dan berkoordinasi, dan insya Allah semua bisa kok di sini. Jadi kalau mungkin kemarin itu seperti tadi, mohon maaf sekali mungkin rasa ini aku, artinya memang pernah ditugaskan seperti itu, dan kadang guru yang lain bagus apa tugas itu ada, mohon maaf ya saya tidak bilang di sini, tapi ada, mungkin saya ada, tapi nanti dengan berkoordinasi mungkin ini dengan Bapak, ayo coba ini programnya ini untuk hari ini kelas ini atau apa, insya Allah bisa. Jadi satu kata kunci, koordinasi, terus bergerak dan bergerak. Itu ya, jadi keluar dari sini nanti semua insya Allah akan berubah. Itu Pak Mas mungkin ya. Baik, terima kasih Bu Satin untuk diskusi yang bagian ini ya, bahwa kita harus memang tergerak dan bisa menggerakkan seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, kita melihat visi kita. Nah, ini adalah puncak dari pertemuan kita hari ini. Visi di tahun ajaran 2023-2024 Ibu ya.
sebenarnya visi ini baru kami diskusikan kemarin ketika raker ya, jadi baru berjalan kurang lebih 3-4 bulan. Sebelumnya itu visi sekolah itu adalah unggul dalam prestasi iman dan takwa, tapi sebelum saya ke 212 masih ada ya Pak, mungkin dari tahun berapa itu Pak visi ini? Udah lama ya? Ya saking lamanya ya, jadi memang di sana ada unggul dalam iman, prestasi, dan takwa kalau nggak salah tadi saya lupa. Unggul dalam iman, prestasi, dan takwa gitu. Nah, ketika Pak Kang Joko memimpin raker, kita diminta untuk mendiskusikan satu buah visi, di mana unsur visi itu harus terdapat peningkatan prestasi akademik dan non-akademik, pengembangan karakter siswa, sekolah sehat, sekolah adiwiyata, dan sekolah ramah anak. Dan didapatkan satu kalimat visi ini, di mana visi ini semoga bisa menjadi cita-cita ya. Kalau tadi kita sudah menulis cita-cita kita, itu adalah cita-cita hasrat nurani dari kita. Nah, diharapkan visi ini juga tertanam dari diri kita untuk kita sebagai warga sekolah yang bekerja setiap hari di sini, menghabiskan separuh waktu kita sehari-hari di sini, kita bisa menerapkan ini. Tentunya berat memang karena banyak sekali indikatornya, ada religius, prestasi, berkarakter, wawasan lingkungan, dan teknologi. Jadi ya, semoga ini bisa menjawab tantangan siswa kita ke depannya sesuai dengan tadi yang kita bahas, di mana Bapak Ibu misalkan ada akhlak, ada karakter, ada teknologi tadi berbagi, kemudian ada urusan kerjasama, kolaborasi, semoga semuanya bisa ada di sini. Nah, yang akan kita diskusikan ini visi kita tadi, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah visi SMPN 212 ini sudah selaras dengan cita-cita tadi yang kita tulis untuk murid, atau adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Ini bukan berarti saya akan mengganti visi, tidak ya, tapi kita coba cross check apakah sudah selaras atau belum. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu di sini semua. Silakan. Dalam visi yang terbaru, kita mungkin belum dicetak, nanti bisa dicetak di depan, tapi sudah disosialisasikan ke orang tua. Kira-kira sudah selaras apa belum? Sudah apa belum? Sudah baik. Baik, berarti kita sepakat bahwa kita sudah selaras ya dengan cita-cita kita, karena memang visi ini baru, tentunya kita masih terus diproses, jadi kita sepakat bahwa selaras dengan cita-cita kita untuk murid di SMP 212 Jakarta. Seperti itu ya. Karena jika sudah berarti kita langsung ke berikutnya, tapi jika belum kita akan berdiskusi menarik ya. Karena sudah berarti mungkin kita pendapat lisan saja. Bagaimana seharusnya sikap dan perilaku murid, guru, atau mungkin bapak kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi SMP 212 Jakarta? Mungkin Bapak Ibu boleh sharing selama ini seperti apa dan harusnya seperti apa. Jadi mungkin ada yang negatifnya seperti apa, bisa Bapak Ibu bisa memberikan saran, positifnya harusnya seperti apa nih, seperti itu. Boleh dari siapa? Oke, itu bagaimana dari kami tambahin sedikit sharing ya Pak, itu sharing loh. Soalnya kalau sharing berarti opini kita ya Bu, gitu kan, jadi bukan benar atau salah. Oke, untuk guru gitu ya. Untuk guru, alhamdulillah sebenarnya kalau untuk kegiatan kita kebiasaan memberi contoh misalnya Pak. Memberi contoh untuk bapak-bapaknya jelas luar biasa Bu, untuk sholat berjamaahnya gitu kan. Karena kalau memberi contoh ya, memang agak sorry gitu. Jadi kita tuh kalau sholatnya punya ruang ada sendiri. di sini maksudnya Bu, aku mengakui gitu kan, karena aku salah satu yang melaksanakan itu gitu loh Bu, ya kan. Jadi kadang kita sholat mesti di belakang Bu, jadi ruang guru di lantai 2. Jadi kadang kita kan selesai ngajar itu 1, baru kita sholat zuhur kan, mau nggak mau kan udah ketinggalan jamaahnya, akhirnya kita sholat sendiri gitu loh Bu di ruang guru. Itu yang ibu ya Bu, dengan bapak-bapak saya mengakui alhamdulillah Bu, sholat untuk mengajar anak untuk sholat berjamaahnya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan untuk kegiatan kita pembiasaan juga pembiasaan piket salaman juga alhamdulillah Bu, karena kita sudah memberikan contoh ke anak-anak setidaknya 5S ya Pak. Ya mudah-mudahan mungkin kalau untuk murid tadi memang tidak bosan-bosan, memang kita
yang seharusnya tidak bosan-bosan mengingatkan dan memang memberi contoh, ya kan. Kalau memang kita cuma modalnya teriak-teriak, akhirnya memang masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Dan yang pasti komitmen, karena saya juga begitu ke anak-anak. Ketika saya bilang anak-anak masalah ngajar, ya Bu kita perjanjian. Saya paling tidak suka menggunakan handphone Bu kalau ngajar, karena saya tidak bisa menjamin anak itu fokus dengan apa yang misalkan saya kasih menggunakan handphone. Takutnya buka-buka yang lain, ya kan, kecuali ke persetujuan. Saya bilang ke mereka, kalau memang handphonenya itu disimpan, ibu pun juga sama. Saya juga tidak akan pegang ataupun buka handphone ya Bu, ketika memang jam mengajar. Komitmen sama anak kita harus memberikan contoh kan. Itu yang sebisa mungkin kita lakukan. Untuk orang tua mungkin kalau karena kebetulan saya wali kelas, modelnya komunikasi kali ya Pak. Yang pasti komunikasi tetap harus dua arah, karena memang kita sama-sama punya tujuan yang sama. Saya pun juga di sekolah adalah orang tuanya dia di sekolah, dan mereka juga orang tua ibaratnya orang tua asli yang ada di rumah. Saya selalu menekankan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu ketika dari setengah 7 sampai dengan jam 3 tanggung jawab saya sebagai orang tuanya di sekolah. Apapun yang terjadi di saya di sekolah berarti tanggung jawab saya. Jadi saya mohon gitu kan kerjasamanya. Saya takutnya benar Bu, misalkan mereka berangkat dari rumah, orang tua taunya anaknya sampai di sekolah gitu kan, ternyata di sekolah tidak ada gitu kan, berarti saya tanggung jawab. Kebetulan saya juga punya anak yang bisa dianggap berkebutuhan juga. Jadi ada anak itu yang modelnya dengan saya Pak Bu gitu kan. Jadi nggak bisa anteng di kelas Bu. Wah, iya kok bener tuh kan Pak Paul gitu kan. Iya Pak Bu, jadi juga saya juga bingung gitu kan. Pertama kali saya perkenalan ke anak, saya mau ngomong gini, Ibu, walaupun saya punya catatan ya Bu, karena dari wali kelas atau bapak ibu guru yang lain kan pasti punya cerita, sih Bu begini sih, begini gitu kan. Nah ketika kita mulai di kelas yang baru, saya tekankan sama mereka, Ibu tidak mau dengar cerita kalian ketika kalian di kelas 7 atau ketika cerita kalian di kelas 8 yang tanda kutip. Yang sudah terjadi, yang sudah berlalu tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diulang lagi. Ibu mau lihat kalian yang sekarang dan kalian yang ke depan. Saya selalu bilang gitu Bu, karena katanya anak saya banyak yang tanda kutip gitu kan. Tapi alhamdulillah semua menyenangkan sih gitu. Karena basicnya yang namanya anak dikasih tanggung jawab itu juga PR ya Bu. Tidak ada sebenarnya anak yang nakal. Saya yakin dan saya percaya tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang tanda kutip segala macam gitu kan. Saya yakin pada dasarnya mereka baik, ya kan. Dan itulah makanya saya selalu bilang ke mereka, apapun yang terjadi di kamu di sekolah itu tanggung jawab Ibu. Cerita. Kalau kamu misalkan malu, kamu sampai ya Ibu gitu kan. Ibu bisa 24 jam ketika kamu mau curhat. Karena memang Ibu banyak anak-anak yang dari background keluarganya itu yang kita harus bisa pahami. Saya kan juga komunikasi sama Bu Bisa gitu kan, ada anak kayak gini, ada anak kayak gitu. Ya mungkin itu aja kali Bu untuk orang tua ya, kita pasti memang harus komunikasi bareng. Ya perlunya komunikasi sebenarnya dua arah dan keterbukaan berarti ya maaf gitu kan. Jadi saya Bu terima kasih. Terima kasih Bu Zina. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang menanggapi. Baik, terima kasih. Memang apa ya, untuk melakukan prosedur sesuai dengan misalnya kita lihat dari background anak-anak sendiri. Kadang-kadang di sini ada anak-anak yang mau sekolah aja sudah sama guru. Saya pernah dulu menelusuri ya kan, tidak masuk apa-apa, belajarnya apa sama kurang dan karena memang di rumahnya itu dia dari tempatnya sangat apa ya padat gitu, jadi kamar tidur dapur itu bisa semua. Jadi ya pasti memang udah nggak usah di rumah, pasti mungkinnya keluar. Jadi dengan bermacam ragam apa namanya lapisan ya, karena memang itu termasuk menengah ke bawah. Tentunya kita perlu di sini apa namanya benar-benar bertekad kuat gitu ya untuk
bagaimana, karena itu harus tadi sebenarnya kita menganggap anak itu seperti anak kita sendiri, itu yang paling penting sebenarnya. Kadang-kadang mungkin ya kita manusia biasa seperti itu, kadang-kadang suka apa namanya terpancing emosi dan sebagainya. Jadi mungkin manusia, tapi memang harus mungkin kita kurangi ya. Kadang-kadang Bapak Ibu guru juga ada yang pengen gampangnya ini dulu barangkali ya, anak yang misalnya nakal apa ya, keluarin aja. Berarti kita memutus mata rantai. Padahal itu bukan cari solusi gitu ya. Solusi kita itu kalau anak yang misalnya tadinya bermasalah, dengan ditangani kita jadi tidak bermasalah, itu Bapak yang sebenarnya harus seperti itu. Tapi ada kadang-kadang yang kayaknya nggak mau repot-repot, ini harus diputus sih. Kalau nggak menyebar kemana ya. Itulah tugas kita. Kita ada kelemahannya seperti itu. Banyak teman-teman kita juga yang mungkin berpendapat seperti itu. Tetapi yang paling bagus ya bagaimana supaya yang tadinya apa namanya tidak baik menjadi baik, itu yang utama. Berarti kita berhasil gitu kan. Dan kadang-kadang memang apa ya, kita masih terobsesi apa sih pemikiran bahwa sekolah bagus itu kalau anak-anak ini bagus itu sebenarnya pendapat yang salah gitu ya. Karena artinya anak itu kan seperti tadi saya bilang ya, pertama ternyata anak kita juga punya potensinya mungkin beda-beda. Mungkin dia tidak berpotensi kurang di bidang akademik, tetapi di non akademik itu baik. Kita alhamdulillah banyak anak-anak seperti itu, setiap hari kita jadi aman gitu. Ya, karena ada poinnya itu ya, poin anak-anak berprestasi, alhamdulillah gitu kan. Itu yang perlu kita syukuri gitu, walaupun dan kebetulan kalau sekarang hanya akademik itu karena udah nggak ada UN disamakan gitu, alhamdulillah. Kalau dulu itu, jadi itu seperti itu. Jadi mari buat kalian kita barangkali yang tadi Ibu bilang saling berkolaborasi, koordinasi dan komunikasi itu yang paling utama. Dan kita harus merasa barangkali Bapak Ibu guru itu sekolah itu memiliki. Saya di sini udah 30 tahun, kalau kayaknya udah bosan juga di 212. Tapi kalau mau pindah sekarang udah memiliki lain, udah tahu kali dulu ya, dari SK pertama sampai SK terakhir di 212. Ya seperti itu. Jadi dari sekolah dulu kayak apa, sekarang seperti apa, ya memang seperti itu. Dan yang perlu diubah memang mental kita. Kita itu kadang-kadang apa ya, seperti kurikulum udah berubah-ubah terus, tapi kita mentalnya seperti sekarang kita harus berpusat pada anak. Tapi kalau anak kita anak di 212 bisa belajar matematika contohnya, karena gini, beda apa Ibu, tentunya kita harus nggak gitu, dikasih aja lah, kita diskusikan seperti itu. Enggak diapa-apain. Udah 1 jam kita diapa-apain. Dan kita balik lagi kita mundur lagi, kita dikasih lagi seperti itu. Memang ya gimana lagi ya, gitu. Kita selalu berusaha. Artinya secara berusaha biar sesuai lah dengan memang itu pembelajaran itu berpusat kepada anak, tetapi di satu sisi ya seperti itu barangkali ya yang paling penting memang kolaborasi, dan kita apa namanya selalu punya keinginan untuk maju itu. Jadi kalau kita menganggap ya dari saya tadi memang kebanyakan itu di kita merasa nyaman, itu harus keluar dari nyaman itu sehingga bisa berubah. Di sini itu memang kita sangat baik mendidik bisa seperti itu. Enggak ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, seperti itu. Agak kurang tegas barangkali. Saya teman-teman ini mau diapain lagi seperti itu. Memang itu hal yang kurang bagus ya. Tetapi kadang-kadang kita memang tidak apa ya, seperti penilaian PKB ya udahlah, yang penting memang ya kita juga PKB pengaruh ke PKB lagi gitu ya. Gitu. Kalau itu aja seperti itu. Jadi barangkali memang sering kita bisa komunikasi dengan teman-teman sampai seperti itu. Tidak bisa kemajuan sekolah itu tanggung jawab kita sendiri, tidak bisa. Memang itu harus berkaitan, semua harus bergerak. Itu saja barangkali Bapak, terima kasih. Terakhir menutup kali ya Pak ya, penutup diskusi. Bapak Ibu, saya bersyukur senang sekali nih kita ngumpul di sini. Ternyata Bu Kevin itu satu frekuensi dengan saya di sini. Saya senang banget
dengernya perhatikan komitmen kita faktor kemarin terutama yang ada di sini ternyata sama artinya kita ingin 212 itu maju, itu intinya itu. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Toto, anak kita itu memang bermacam-macam latar belakangnya luar biasa. BK itu Bu Septin, guru penggerak kita itu luar biasa. Yang karena bermacam-macam, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa anak punya hak untuk belajar. Saya sangat sepakat, saya paling orang yang paling tidak gampang mengeluarkan. Paling tidak gampang. Bahkan kemarin saya rapat terakhir di dinas tentang karakter yang belakangan ini lagi ramai itu, tidak ada istilah mengeluarkan anak. Kalaupun itu terpaksa, bukan mengeluarkan, tapi memindahkan. Jadi jangan sekali-kali sekolah mengeluarkan, cari dulu sekolah yang bisa masuk. Ini yang perlu kita sikapi. Artinya kita yang datang ini adalah kan harus bergerak dan menggerakkan. Yuk, pemahaman teman-teman kita di sana itu yang perlu diubah. Paradigmanya sudah beda macam sana. Paradigmanya sudah beda. Contoh begini. Anak sering terlambat, bukan berarti konsekuensinya atau akibatnya apa yang akan datang, tapi justru harus berusaha. Kenapa harus terlambat? Kan itu berbeda. Kenapa harus terlambat? Oh ternyata ada masalah ini. Nah itu yang harus diselesaikan. Anak ngantuk terus, ambil UPK disabet misalkan, bukan solusi, bukan solusi. Saya kenapa ngantuk terus? Siapa jualan nama ibunya semalaman sampai jam 12. Dari situ kita tahu kan latar belakang. Banyak saya seperti itu. Artinya bukan orang yang begitu gampang mengeluarkan siapapun dan lain sebagainya tanpa jelas. Kita proses. Pendidikan itu adalah proses. Ya. Dan proses itu tidak dibutuhkan waktu. Kita mungkin tidak cukup 3 tahun nanti di sini, tapi bisa jadi begitu lulus anak itu berubah karena bimbingan kita itu. Jadi jangan berpikirnya 3 tahun jalan. Kita proses jalankan dengan baik sesuai dengan prosedur. Bisa jadi anak itu setelah kita lulus berubah. Oh nggak ada kita, oh ya Pak, terima kasih saya sudah jadi ini, sudah bisa jadi ini, karena bimbingan Bapak kan. Nah, itu kontribusi kita. Jadi jangan berpikir sebentar, sejenak dan pendek. Sekali lagi pendidikan adalah proses, tidak sekali jadi seperti dibaca orang, nggak bisa. Itu saja Bapak Ibu. Hebat, ternyata yang datang ke sini satu frekuensi dengan kita. Oke, ya kita gerakan yang lain. Kalau memang masih ada yang belum sepemahaman seperti kita, bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rajo luar biasa atas motivasinya kepada kami di sini ya. Tapi yang jelas saya juga jujur mengakui sebuah perbedaan dari saya. Ketika Pak Rajo datang kemari, Pak Karjo memang nggak pernah tulis satu-satu, Bapak itu wajib ya, awas nggak pakai, bukan seperti itu, tapi Pak Karjo mencontohkan dengan kesini itu menggunakan kartunya lengkap, kemudian ID card lengkap, lalu nemtek lengkap, dan selalu diingatkan bahwa kita sebagai guru sebelum kita menunggu siswa harus memberi contoh dulu. Dan itu sepertinya hal seperti itu malah mengetuk saya. Selama ini saya selalu rajin pakai nemtek, kemudian pakai kartu kalau ragu itu ya. Jadi saya bahkan sempat beli, bahkan sampai pinjam Pak Toto tolongnya, padahal Pak Karjo juga nggak akan marahi saya, dan Pak Karjo pun juga pasti nggak akan negur kalau saya nggak pakai. Tapi dalam diri saya, aduh Pak Karjo aja ngasih contoh gitu, saya juga harus itulah, nggak enak gitu ya. Jadi misalnya kalau kita mungkin menegur siswa, ayo kamu harus pakai seragam lengkap. Kalau kita seragamnya masih belum lengkap, lalu kamu gak boleh teriak-teriak ngomong kotor. Sedangkan dulu mungkin kita juga gak boleh ngomong yang kasar, kotor. Seperti tadi di siswa ngomong gualu-gualu, itu kan juga
gak enak kalau kita mahasiswa tapi seperti itu. Nah dari situ saya sadar bahwa oh ternyata saya nggak harus membentak, nggak harus nyuruh, nggak harus aturan tertulis. Saya cukup memberi contoh, mereka akan bisa, walaupun belum semuanya 100% bisa, diharapkan siswa bisa mengikuti. Bahkan Pak Karjo mungkin saat ini ya, Bapak Ibu guru hampir 100% setiap dari Rabu itu memakai kartu lengkap. Bahkan ibu-ibu biasanya saya lihat, aduh kartu saya belum. Padahal Pak Karjo juga nggak mungkin datang ke sini. Padahal Pak Karjo di 56 itu udah dandan pakai kartu. Bahkan kadang walaupun belum semuanya, bel berbunyi pun Bapak Ibu guru udah langsung masuk kelas. Karena Pak Karjo pernah di beberapa momen Pak Karjo itu langsung tiba-tiba udah ada Pak Karjo di kelas nih. Ada Bapak Ibu kaget, kok Pak Karjo udah di sini ya? Padahal Pak Karjo nggak marah ya, tapi kok nggak enak ya kalau ada pimpinan saya sudah masuk tepat waktu di sini tapi kitanya telat, jadi itu beban. Jadi saya sampai sekarang mungkin juga bisa berubah ke arah sana. Ketika bel bunyi saya langsung cus ke kelas yang dimaksud, walaupun kadang mungkin belum tepat waktu karena memang kelas sebelumnya masih diskusi atau masih tanya jawab gitu ya. Jadi hal kecil itu kita beri contoh itu punya dampak baik. Nah, semoga kita yang di sini ini walaupun kita mungkin berdelapan, kita bisa memberi seberkas contoh, sedikit contoh untuk para guru. Walaupun kita nggak, kita tuh harus bergerak dengan seluruh, tapi seenggaknya dengan tingkah laku kita, mungkin tutur kata kita, kebiasaan kita itu bisa memberi contoh. Di sini Pak Fauzi juga jadi contoh juga itu. Pak Fauzi itu selalu rapi, jadi dari atas bawah itu baru selalu masukkan name tag ID card rapi, dan itu beri contoh ya. Jadi kalau kita nyebutnya di sini ada kepala sekolah bayangan gitu ya. Memang jalan-jalannya, sepatunya kinclong, rapinya serapi, selalu seperti itu, bisa jadi contoh untuk para guru seperti itu. Nah terakhir sebelum kita ke kesimpulan, ini ada beberapa kalimat kesimpulan, ada 4 pertanyaan yang kita tutup. Bapak Ibu bisa mengungkapkan apa saja yang sudah kita dapat hari ini, apa yang kita mungkin masuk ke dalam pikiran kita, hati kita, boleh diungkapkan, silahkan. Ada 4 pertanyaannya, waktu kita tinggal 10 menit. Kira-kira inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya, mungkin di sini tadi sudah dijawab ya, kolaborasi, koordinasi, kemudian saling memberi contoh, dukungan. Jangan patah semangat ya, walaupun Pak Toto mungkin sudah 30 tahun di sini, tentunya 30 tahun itu menemui banyak sekali karakter guru-guru yang berbeda, murid yang berbeda, seperti itu. Kemudian nomor 2 tadi sudah dijawab juga oleh Miss Dina, Bapak Karjo, kemudian Ibu Satin juga menambahkan tadi. Nomor 3, apa bentuk kegiatan? Nah, nomor 3 tadi kita lebih ke konkretnya. Kira-kira apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kemudian yang keempat, apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana waktunya? Mungkin sharing tadi kalau apresiasi seni ya, di Wisapin tadi sudah memberikan contoh Jumat pertama ini, berikutnya ini, mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu untuk menutup kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kita berkolaborasi, artinya sama-sama sebagai untuk kolaborasi itu seperti misalnya bidang studi matematika, kita menyamakan jadi di kelas materi apa yang mau disampaikan seperti itu. Kemudian semua itu untuk mencapai prestasi siswa. Kemudian bentuk kegiatan pembiasaan, ya, itu salah satunya juga untuk mencapai karakter siswa. Kita bersama-sama bukan berarti bahwa itu menjadi tanggung jawab yang bertugas, artinya yang ditugaskan, tapi kita semua ikut terlibat. Seperti contohnya kalau Pak Toto, ayo Bapak Ibu, kan Pak Toto itu sudah, ayo Bapak Ibu turun. Jadi selalu diingatkan oleh Pak Toto. Sering sekali saya juga melihat, kadang saya sendiri pun juga seperti itu, kadang terlambat untuk turun, tapi selalu kita ingatkan. Jadi itulah yang perlu kita tingkatkan kembali, terutama untuk Bapak Ibu guru. Jadi kita tidak hanya kepada siswa, kita menuntutnya kepada siswa, tetapi kita sebagai guru juga harus melakukan perubahan untuk kemajuan 212 ini. Misalnya, saya ingin menambahkan hal yang tidak baik, itu untuk kolaborasi dengan orang tua ya.
Mungkin kedepannya bisa orang tua yang bekerja sebagai apa, sebagai dokter, sebagai apa. Saat misalnya acara-acara kayak apa ini boleh juga sekali-kali ditampilkan, atau misalnya alumni dan sebagainya, sehingga bisa membuat memotivasi peserta kita ini. Itu kebetulan juga kemarin kalau kita lihat di survei karakter lingkungan juga ada pertanyaan sudah misalnya ada orang tua yang kita jadi guru tamu dan sebagainya. Nah, itu mungkin untuk kedepannya bisa kita nyari orang tua yang berpotensi untuk diambilkan atau pengalaman dia dan sebagainya. Termasuk tadi alumni. Kalau alumni dulu pernah ada di anak-anak dia bisa termotivasi dan begini seperti ini, ternyata sekarang bisa berhasil kok. Mungkin dulu misalnya disitulah jadi misalnya dulu ini anggapannya nakal, padahal nggak ada yang nakal ya, anggapannya aja. Dan ini nanti berhasil seperti itu. Jadi dengan sering-sering mungkin menampilkan sosok-sosok baik dari orang tua, alumni, mungkin kedepannya itu bisa lebih baik. Saya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Ya, baik demikian Bapak Ibu, pertemuan kita pada pagi hari ini. Betapa kita memang harus bergerak, ya, betapa kita memang harus menginspirasi. Bukan hal besar yang harus kita gerakan, tapi setidaknya kita bisa memberikan contoh yang baik dulu kepada anak-anak kita, kepada rekan-rekan guru kita, dan kepada warga di sekolah ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini. 2 jam sudah kita berkumpul di sini untuk membahas topik yang cukup baik untuk kemajuan sekolah kita, di mana kita harap di sini SMP 22 bisa menjadi sekolah yang indah nantinya, gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadiran sekali lagi. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Satin selaku moderator dari sesi. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus Yunus yang sudah memberikan paparannya. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat kita semua. Alhamdulillah kelihatannya yang di ruangan ini insya Allah ya Bapak, anak-anak juga yang kelihatannya antusias untuk selalu merubah ke arah yang lebih baik. Tadi sedikit Pak yang Bapak sampaikan dengan narasumber itu bagus sekali Pak. Tempat kami juga begitu, ada orang tua yang dokter, gitu. Ada saya boleh nggak ngasih info ke anak aku, silakan Bu. Gitu. Jadi hari Senin sesudah upacara beliau memberikan tentang remaja dan sebagainya. Itu tepat sekali. Jadi kita boleh mendatangkan alumni atau orang tua yang tadi seperti di Surinja itu ya ada pertanyaan seperti itu, saya juga terinspirasi. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah dengan semakin banyaknya Pak Karjo di tempat saya hanya 1 kemarin yang lolos dari 3, di sini sudah lebih banyak. Artinya insya Allah perubahannya akan semakin banyak. Jadi satu lagi tidak ada siswa yang nakal, tetapi siswa yang memiliki potensi yang berbeda. Itu aja. Sama dengan saya Bu, saya itu menganggap anak-anak adalah anak-anak sendiri. Karena kebetulan anak saya cuma 1, jadi sudah semua adalah anak saya. Jadi dengan seperti itu lebih nyaman. Sekali lagi terima kasih. Sebelumnya mohon izin Pak Paul, nanti kita ambil dokumentasi foto bersama karena untuk laporan. Dan insya Allah Pak Paul dan semuanya nanti akan menjadi pemimpin yang lebih hebat, menjadi guru-guru panutan. Jadi satu yang kita tanamkan, Ibu, kalau salah, kalau kurang tepat itu kita jadi panutan anak-anak, itu penting sekali. Jadi saya juga begitu, jangan sampai terlambat masuk kelas. Jadi boleh ditanya yang kenal 107, kalau muridnya 100, mungkin muridnya bisa silakan. Saya ada bilang, pokoknya Ibu duduk, kalian terlambat belajar di luar. Artinya sebenarnya sok terapi, ternyata bisa. Habis sholat itu agak susah Bu. Habis sholat itu kan banyak yang nggak pakai sepatu. Nah saya bilang, pelajaran itu nggak ada yang pakai sepatu, semua pakai sepatu. Enak aja Ibu suruhnya menyium kaki, akhirnya bisa. Tapi artinya gini ya, memang itu kita hanya kasih contoh aja. Ayo Tio, repot loh, kadang itu ayo itu ngomong kok ya udah. Begitu kita kasih contoh, mereka akan ikut gitu. Jadi kadang jadi kemana biasa pasar lagi aja. Nah, saya ada 3 Bu. Jadi sebelum dari Mampu saya udah duluan kalau tulis jalannya kan seni-seni gitu. Jadi orang-orang begitu saya nyampe pas sudah bisa mana biasa pas aja.
udah ibadahnya lantai 3 terus ini ya, everyday. Jadi, itu mohon maaf, jadi insya Allah Pak Faiz semuanya sudah bagus, tadi visi-misi yang sudah dicampurkan sudah selaras dengan apa itu P5 ya, sudah semuanya masuk di situ, dan insya Allah ke depan mudah-mudahan akan menjadi lebih bagus lagi. Tetap selalu berkoordinasi, berkomunikasi, berkontribusi sekecil apapun, jadi karena guru di guru dan di ibu itu aja kuncinya. Sebenarnya kalau kita sudah menerapkannya, insya Allah enak banget kok. Biarlah anjing menggonggong khalifah tetap berlalu. Karena mohon maaf, di dunia ini baik buruk, suka tidak suka. Tetapi ketika kita sudah meyakini itu betul, ada orang tidak suka, biarkan saja. Suatu saat ternyata, oh iya betul yang dia lakukan. Itu aja Bu. Sama kok di semua sekolah saya paham. Sama kita mungkin di 5 itu juga ya. Artinya sama, itu beragam. Kok kita juga boleh maksa, kok dia suka saya suka Pak Paus, enggak ada dipaksa. Tapi dengan tingkah lakunya, insya Allah kita akan bisa ya dengan baik. Mungkin itu aja Pak Paus, sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama ya, boleh di saya punya visi tadi Bapak.